Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Ferdiansyah. Saya di sini dengan tugas mata kuliah pelaporan mendalam tentang wawancara. Di sini saya mengambil topik tentang seorang anak muda yang terjun di dunia e-sport, tetapi ada sedikit hambatan dari keluarganya. Nah, apa sih e-sport itu? Sedikit ulasan tentang e-sport. E-sport adalah electronic sport, di mana berbagai macam game atau olahraga itu dilakukan secara online atau virtual. Jadi kita tidak hanya tentang bersentuhan fisik, tapi di sini kita menggunakan teknologi. Nah, di Indonesia sendiri e-sport itu udah berkembang pesat ya, bahkan sudah mencapai tingkat dunia. Apalagi dengan fantastisnya pendapatan yang didapat dari e-sport ini menambah minat kaum muda untuk menekuni dan menjadikan e-sport sebagai pekerjaan utama. Nah, di sini banyak anak muda yang bermain game, tapi nggak sedikit juga dari mereka yang sedikit mendapat hambatan dari orang tuanya nih. Salah satunya ada kasus tentang anak yang ingin terjun di e-sport atau di tim, tapi ada hambatan dari orang tuanya. Di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Halo Said, Halo, gimana kabarnya dan aktivitasnya di tengah masa pandemi ini? ya gini-gini aja. Kuliah udah libur, main game aja sih sekarang. Jadi lebih serius lagi main game. Nah, berkaitan tentang game ya. Jadi kan Said ini kan suka bermain game ya. Bisa dibilang aktivitas sehari-hari kan bermain game. Ada nggak sih keinginan Said buat ke tahap yang lebih serius itu buat join ke tim atau ke tahap pro scene gitu? Ya pasti semua orang yang bermain game tuh punya harapan ke sana gitu. Jadi ikut pro scene, ikut tim e-sport. Karena kalau dilihat dari sekarang, industri e-sport ini sangat menjanjikan gitu. Hadiahnya besar, terus sudah dilirik pemerintah, ikut Asian Games, SEA Games, dan lain-lain gitu deh. Nah, berkaitan tentang SEA Games ya, pasti kan itu kan tahapnya udah lebih luas ya. Nah, kita kembali ke tahap yang lebih kecil lagi nih, itu dari lingkungan keluarga. Ada nggak sih hambatan atau pandangan tentang orang tua tentang anak yang terjun di dunia game gitu? Iya, orang tua sih sepertinya banyak yang melarang karena mereka pikirannya sekarang tuh orang yang sukses, orang yang bisa kerja, cuman orang yang apa kerja di kantor gitu, kantoran. Padahal kalau kita membuka mata, sekarang ini udah banyak gitu tempat-tempat yang bisa dijadikan ladang pekerjaan kayak e-sport ini contohnya udah banyak yang sukses gara-gara ikut tim-tim yang udah mempunyai pengalaman gitu dan bermain game ini juga tidak buruk-buruk amat karena bisa menjanjikan masa depan kalau dia emang benar-benar jago di bidang ini. Nah, berarti kan jadi kan ya pekerjaan itu tidak hanya di kantoran ya, berarti juga dengan bermain game aja kita bisa menjamin tentang masa depan kita ke depannya dari dunia game ya. Sekali. Nah, ada apa gimana sih awalnya buat saat itu buat yakin buat ini tuh e-sport menjanjikan gitu. Kenapa saya mau terjun di dunia ini gitu? Karena sekarang kalau dilihat dari turnamen-turnamen, apalagi yang kelas internasional gitu, contohnya kemarin PUBG Mobile bisa hadiahnya bisa 1 miliar ke atas, hampir 2 miliar. Terus juga Mobile Legend, Free Fire, hadiahnya tuh sangat besar gitu. Terus dengan dia walaupun dia udah masuk e-sport, nggak hanya masuk e-sport aja, dia bisa digabungin dengan jadi live stream gitu. Dia live stream juga mendapatkan gaji juga. Jadi gajinya dapat dua dari tim sama dari live stream tersebut. Jadi ya cukup menjanjikan lah kalau kita emang udah serius gitu, udah. Ada nggak sih pasti kan ada apa ya problem ketika kita ingin udah di tahap maju ke e-sport, tapi kita masih sedikit ada pikiran bahwa kita ini benar nggak sih langkah kita bahwa kita ini takut gagal di e-sport gitu. Nah, pertanyaannya ketika kita ingin sudah maju ke e-sport, apa sih yang harus kita pikirkan buat
Kita tuh yakin di dunia e-sport ini. Ya kita refleksi ke diri kita dulu gitu. Maksudnya kita udah cukup skill kita bermain game ini udah cukup jago belum gitu. Kalau masih biasa-biasa aja kayak banget, ya mendingan belajar lagi, latihan lagi sampai tim tersebut ngelirik kita gitu. Sampai sudah dihubungin lah. Berarti skill kita sudah menarik perhatian lah gitu. Sudah bisa diperhitungkan. Nah, hal itu juga pasti kan kalau kita tuh tentang serius ya. Kalau kita nggak penuh hati menekuni apa yang kita lakukan, pasti kan nggak baik hasilnya kan ya. Iya. Nah, berkaitan dengan sepenuh hati tadi, suatu hal itu nggak bakal jadi hal yang benar-benar menyajikan kalau kita itu masih ada sedikit hambatan dari orang tua nih. Jadi pertanyaannya ketika sekarang saudara sudah ingin maju, gimana sih tanggapan orang tua lagi? Ketika kita tuh sudah bandel gitu, ingin terjun, tapi kita nggak bilang orang tuanya gitu. Tapi kita sudah mendapatkan prestasi yang lebih gitu. Gimana? Jadi kan pertanyaannya ketika kita tuh bandel ingin menekuni profesi e-sport ini, tanpa kita izin ke orang tua dulu. Nah kita tuh gimana ya? Jadi kita tuh masih pembuktian dulu nih, bukti nih kita udah berhasil, kita bisa beri orang tua gitu. Nah, kalau saudara, kalau itu tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya juga bisa menerima, ya mungkin bakal percaya gitu dan fine aja. Tapi kalau orang tuanya yang kekeh juga, punya rasa kekehnya juga, yang anaknya harus ikut kayak lalu pendidikan yang formal dan nggak percaya e-sport kayak gitu, ya mungkin dia juga nggak akan percaya mau anaknya sejago apa. Kalau mau udah tertanam di otaknya yang sukses hanya dari pendidikan formal, ya gitu. Nah, berkaitan tentang orang tua juga ya. Ada nggak sih pesan buat orang tua di Indonesia yang masih khawatir tentang anaknya itu apakah ini jalannya benar gitu? Pesan buat orang tuanya di Indonesia. Coba buat orang-orang tua nih, coba update tentang kondisi sekarang yang di mana-mana yang industri game ini, elektronik sport ini tuh udah canggih gitu, udah menjanjikan lah buat ladang pekerjaan buat anak muda sekarang kalau dia serius. Sekali lagi, kalau dia serius. Cuman untuk yang masih setengah-setengah, ya susah juga gitu. Orang tuanya nggak percaya, tim besar juga mungkin kurang tertarik juga kalau dia skillnya juga masih biasa-biasa aja. Nah, kan berarti kan dari dua pihak ya, yaitu orang tua dan juga ke anaknya ya. Ada nggak sih pesan buat anak-anak Indonesia yang ketika dia pengen terjun ke dunia e-sport, tapi dia masih mikir gitu? Ada nggak sih pesan buat anak-anak Indonesia itu? Ya, latihan lagi, main berusaha terus lah, latihan lagi, tapi jangan lupa pikirin juga pendidikan gitu, jangan tinggal 100% demi game. Nggak bisa juga. Orang tua juga malah makin tidak menerima anaknya untuk ke dunia game kalau pendidikannya ditinggal begitu aja. Berarti di sini saya mengambil 3 kesimpulan. Pertama dari pihak anak sendiri, kalau dia nggak menekuni apa yang dia lakukan, yaitu bermain game dengan serius, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa gagal. Tapi kalau dia benar-benar serius, bahkan dia kejar mati-matian, juga dia itu bisa menjadi benar-benar lahir yang menjanjikan. Nah, poin kedua dari orang tua. Dari orang tua itu, kita juga bisa meyakinkan sendiri bahwa orang tua itu jangan hanya berpikir tentang pendidikan, tapi kita juga bisa berpikir bahwa dengan bermain game aja kita bisa jadi suatu pekerjaan yang serius, tentunya dengan pendekatan. Dan yang ketiga bahwa harus ada sinergi antara orang tua dan anak. Jangan cuma ketika sang anak keras kepala dengan apa yang dia yakini dan orang tua juga keras kepala dengan apa yang dia yakini, bahwa itu bisa menjadi sebuah konflik sendiri buat keluarganya dan anak juga ke depan. Oke, mungkin segitu aja
waktu dari saya buat sedikit berbincang dengan saudara Said. Terima kasih Said Ya, buat waktunya sama-sama. dan mungkin jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang wawancara bersama saudara Said ini. Mungkin ada sedikit pesan-pesan buat penonton gitu, luar gitu kan. Apa? Pesan-pesan buat viewer di Indonesia gitu yang nonton video ini. Ya, karena sekarang lagi masa pandemi gini, isi waktu luang kalian dengan hal yang positif gitu. Main game nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Ya udah gitu aja. Ya, dan jangan lupakan tugas-tugas dari sekolah dan kuliah juga gitu. Oke, terima kasih saya atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Semangat terus buat karir kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.